Halo teman-teman, selamat pagi. Ini di Jogja hari ini cerah sekali. Kita hari ini kepengen update sekalian sudah masuk ke tahapan finishing. Nah, memang finishing untuk natural ini agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi memang kenapa sih kalau natural itu agak sedikit lebih lama, finishingnya juga lebih harus lebih detail daripada minimalis, meskipun ini tidak berbicara presisi, tidak berbicara kerapian. Karena sekali lagi pemilihan batu dan untuk menata ini kita harus benar-benar carikan yang pas. Nah teman-teman, seperti biasa kita nih nanti akan mulai dari air terjun dulu. Betul ya. Selalu ini ya tadi. Selalu dari air terjun, kemudian nanti mengikuti sisi kiri sisi kanan, baru bagian kolam. Nah mumpung ini belum terisi air teman-teman, saya kepengen update bahwa sistem kolam ini adalah double filtrasi. Double filtrasi. Yes, jadi yang pertama adalah menggunakan filtrasi under gravel. Saya jelaskan, mungkin Norma bisa langsung shoot yang bagian bawah kolamnya. Nah, ini yang pertama adalah penataan pemipaan kelabang plus batu koral medium dulu. Oke. Ya, nanti keterangannya dan videonya pertahapannya nanti bisa di-share supaya teman-teman bisa melihat. Yang mau memakai atau meniru konsepnya atau caranya blast untuk under gravelnya, monggo. Tapi sekali lagi nanti jangan nanya bandingin sama A, B, C, D, udah kita pakai ini. Teman-teman kalau mau pakai monggo, kalau enggak pun ya ini kita standarnya seperti ini ya. Saya ulang, yang pertama pipa kelabang dengan batu koral. Kemudian tahapan kedua itu batu split. Setelah itu jet mat. Nah setelah jet mat kasih lagi taburan pasir malang dengan ram. Ya, 4 lapis. Lapisan kelima batu koral kecil, koral medium, batu besar, supaya permukaannya ini enggak monoton. Nih, Norma shoot ada batu-batu yang agak gede ya. Nanti kalau sudah dikombinasi dengan yang di batu di sekeliling dasarnya, itu akan menjadi ibaratnya itu ada variasinya, nggak monoton seperti itu. Nah nanti teman-teman, memang saya ini ibaratnya terbiasa waktu men-setting ini kita vlognya berhenti dulu. Mungkin Norma nanti dan tim Blast bisa ambil sinematiknya. Nah sekalian saya mau update untuk filter konvensionalnya. Tadi kan yang filter under gravel. Nah filter konvensionalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 chamber juga. 6 chamber juga. Ya, yang pertama mekanik sikat brush tuh, yang warna hijau. Itu nanti yang untuk maintain rutinnya, sangat gampang sekali. Pipanya juga udah kita siapin, satu pipa yang C1. Oke. Ya, C2-nya adalah jet mat. C3-nya biostone, atasnya biocube. Oke, di mix ini. Di mix ya. Yang C4-nya full biocube. Oke. Nah, harapannya supaya selain nanti airnya sehat, bening, bagus, maintainnya pun mudah. Gitu, seperti itu. Kemudian chamber selanjutnya pompa standar dengan UV. Chamber keenamnya itu untuk collecting atau untuk maintenance. Nah teman-teman lihat, sebetulnya area ini tidak terlalu besar. Bahkan sebetulnya kalau Norma kelihatan dari kamera, sudutnya ini sempit. Betul Pak. Ya kan, tapi dengan sudut yang sempit ini, itu kita mesti harus bagaimana antara kolam, filter, air terjun, dan taman ini bisa ibaratnya sinergi. Nah, terkadang teman-teman ada yang memang request untuk pembuatan kolam yang dengan space dan lahannya terlalu kecil lagi. Itu kita makin sulit. Jadi sebetulnya, jadi gini, kalau kolam semakin besar, memang pekerjaannya itu makin lama, makin butuh waktu lebih lama, butuh material dan RAP juga pasti lebih besar gitu kan. Tapi sebetulnya natanya enak yang luas. Teman-teman ya, jadi PR itu adalah dengan sudut yang tempat yang seadanya. Tapi bagaimana supaya terlihat tidak boleh sumpek, tidak boleh terlalu ibaratnya ruwet, dan itu bisa pas antara kolam, air terjun, landscape, taman, tanaman, pohon, itu batu-batuan, itulah PR utamanya di situ. Dan ini sebetulnya termasuk kalau normal lihat space-nya sangat terbatas sekali. Nanti kalau udah ada batu-batunya ini teman-teman akan lihat, dan kita sekali lagi akan berusaha di lapangan itu kita akan sesuaikan yang semaksimalnya. Jadi tadi saya juga udah jelaskan ke customer, mungkin nanti ada sedikit perbedaan dengan gambar desain awalnya gitu. Tapi tujuannya sekali lagi untuk memaksimalkan supaya kolam, batu, tanaman, kemudian taman dan estetika sekitarnya ini bisa hasilnya maksimal ya. Nah seperti apa keseruan selanjutnya, teman-teman nanti bisa ikutin terus video kita proses dari mulai air terjun sampai dinding-dinding kolam ini. Video ini nanti selesai sampai itu dulu. Nah nanti satu video terakhir adalah taman udah jadi, kolam udah beres semua, filter udah kita bersihin, kita running final seperti itu ya. Oke, kita langsung ikutin prosesnya teman-teman ya.
Nah, oke teman-teman, ini kita hari kedua di Jogja. Jadi memang kenapa ini agak lebih lama, karena salah satu tantangan kolam natural itu adalah yang pemasangan batunya sampai ke dasar. Oh, Ya, full. betul. Normal gitu langsung ya, shoot Pak. ke area kolam aja. Oke. Ini sih progres sudah sampai 60% teman-teman. Jadi sebagian dinding intinya sudah tertutup batu semua sampai di bawah. Nah, yang bagian bawah ini belum kita finishing. Oke. Nanti masih ditaruh batu-batu random supaya kesannya itu dasarnya kolam pun itu nggak flat. Nah, nanti ada permainan taburan koral, ada permainan batu yang medium, yang agak kecil, random lah intinya seperti itu. Nah, ini kok Kak Ade tumben nih, agak-agak di dinding pun dikasih batu sampai ke dalam ini. Ya, sebetulnya Berarti bukan kembali koi, lagi gini, Norma, kalau space-nya ini lebih besar, kita bisa ngatur kemiringan dindingnya kolam itu bisa lebih landai. Oke. Kalau lebih landai, naruh batunya lebih mudah. Nah, ini masalahnya, space-nya kan terbatas. Jadi memang kita butuh teknik dan feelingnya, salah satunya dengan pondasi-pondasi yang untuk floating batu, pasangan dari besar, medium, kecil, ke atas itu, karena sekali lagi keterbatasan tempat. Jadi memang kolam kecil, memang ibaratnya untuk batu-batuan alam yang sampai ke dasar kolam, itu settingnya lebih sulit daripada kolam yang besar. Aneh ya? Nah, karena kalau kolam besar kan space-nya besar, kita bisa bikin landai, bisa bikin miring itu, dia masih kelihatan luas. Nah, ini kalau kita bikin miring, kebayang nggak? Habis kolamnya kan? Nah, seperti itu. Makanya sekali lagi kita mesti harus menyesuaikan case per case dan space dari customer yang kolamnya kita bangun. Nah, ini kita akan finishing air terjun. Jadi air terjun ini nanti kita bagi 3 trap. Ada yang keluarnya dari sisi kiri, nanti ada yang full, terus nanti yang bawah kebagi pecah lagi. Intinya kita buat random. Nah, air terjun ini pun kalau teman-teman lihat, kalau shoot aja ke air terjun ya, kenapa kita taruh bonsai-bonsai yang seperti muncul di balik batu di atas air terjun supaya dapat kesan Japanisnya. Karena memang customer di sini suka yang tema-tema kejepang-jepangan gitu. Dan ini pun sekali lagi menyesuaikan dengan budget, bukan bonsainya yang puluhan, yang ratusan juta, enggak. Ini masih tahapan bonsai-bonsai yang jutaan. Tapi ya lumayan banget ini. Jadi sekali lagi teman-teman, memang tujuan kita, kenapa sih kolam ini kita setting naturalnya ini sampai ke dasar. Pertama, customer memang suka yang seperti itu. Yang kedua, nanti di sini yang isinya bukan ikan koi, tamasaba, full. Oh iya. Ya, nah setelah ini nanti beliau mau lanjut yang repeat order kedua kolam belakang, itu baru nanti koi. Nah, kalau untuk koi teman-teman, saya sarankan batunya di permukaan aja. Oh, berarti tidak menyarankan sampai ke bawah. Ya, iya boleh kalau tetap yang minta seperti itu boleh, tapi memang buat si koi itu sendiri, karena koi itu lebih agresif. Terkadang kalau dia kaget itu berenang bisa langsung kenceng. Nah, intinya resiko kebentur-kebenturnya itu kalau untuk koi lebih besar lah. Tapi kalau tamasaba tuh ikannya imut kayak yang di Jakarta, yang di Kembangan itu, kayak di Bles yang khusus tamasaba itu memang karakter tamasaba itu lebih apa ya? Lebih kalem seperti itu. Nah, kemudian untuk landscape, teman-teman juga lihat landscape taman ini dibantu oleh kakak saya, ini juga sudah 80% lebih. Dan kita banyak main di hardscape, jadi taburan batu-batu koral ini kita banyain supaya rumputnya tidak terlalu kebanyakan, nanti maintainnya sulit. Nah, tadi saya juga udah menyarankan ke customer, sebaiknya semua tanaman, Norma shoot ke sana Norma, tuh yang ada pot-pot di atas tembok tuh. Oh ini. Ke sana, belakang lagi, kanan, kanan lagi, kanan lagi. Nah, itu sebaiknya hilang semua. Hilang semua, kalau memang mau keren, itu diganti dengan pot-pot bonsai itu dari mulai ujung sampai sini. Wah, keren banget itu nanti. Karena ini pot-potnya dan bentuk tanamannya ini sudah nggak nyambung dengan taman yang baru dan kolam yang baru. Nih, Norma bisa shoot ke sini lagi nih. Nih, lihat nih, coba.
Oh, kan? ini yang lama. Ya, ini tanaman-tanaman yang lama. Ini jadi berantakan. Tadi saya udah saran customer, nanti kalau udah beres semua, pot-potnya dibersihin aja. Nah, nanti kalau memang mau, kita bantu cariin, kita taruh pot-pot bonsai. Wah, itu keren banget tuh. Ini taman juga belum beres, masih ada taburan batu koral tuh yang kosong-kosong. Tapi teman-teman kalau lihat intinya landscape taman yang baru, kolam yang baru, ini kita buat jalan setapak. Di sini nih requestnya customer nanti duduk di tepi kolam, bisa di sini nih, yang seperti jok sepeda ini. Nah, tuh. Nah, itu tempat nanti bersantainya di situ. Itu belum selesai, nanti ada tanaman, ada lampu untuk pencahayaan malam. Kita setting intinya supaya satu bagian bidang kolam ini bisa, ibaratnya bisa bagus semua lah, seperti itu. Nah, ini kita lanjutin sampai kurang sedikit. Kita nanti sesi ini selesai sampai pemasangan batu. Nextnya kita yang waktu running, gitu ya. Tunggu sebentar, kita ikutin lagi, teman-teman. Oke teman-teman, nah inilah proses sudah lebih maju lagi teman-teman, sekitar kurang lebih 60%. Jadi sudah mungkin setengah lebih batu-batu udah terpasang di area dan di dasar kolam juga. Ini teman-teman lagi ngerapiin. Nah, tak lupa juga yang di video-video sebelumnya, biasanya kita kalau kolam-kolam natural itu ada finishing adalah lumut moss. Nah, normal mungkin tadi kalau sempat shoot air terjun waktu belum dipasang moss, dengan sekarang sudah dipasang moss, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Beda banget. Ya, beda banget kan. Tadi customernya juga kaget, beda banget ya. Tadinya sempat ragu, Pak. Ini kelihatan acian, ini saya ngomong tenang kok belum finish. Nanti kalau udah finish pasti beda. Jadi teman-teman, saya juga berkali-kali menjelaskan ke customer bahwa ada satu proses yang kita nggak boleh lewatin. Jadi dalam proses untuk finishing terutama natural itu pasti kelihatan berantakan dulu, pasti kelihatan acian dulu, pasti kelihatan kadang ada beberapa batu yang belum pas. Tapi jangan khawatir, ibaratnya kita bersama dengan tim ini, saya pun dibantu dengan Anam dan tim dan anak-anak Bless, kita pasti akan menatakan yang semaksimal mungkin gitu. Dan teman-teman kalau lihat sekarang air terjun juga di belakang ini sudah saja tambahan 2 pohon bonsai. Jadi nuansa Jepangnya lebih dapat nih. Mama lihat nggak? Tadinya kan baru satu yang tengah. Betul, yang gede nah, itu. Di kanan kiri saya kasih bonsai. Tadi saya juga udah ide ke customer. Dinding kanan kiri air terjun ini dibersihin, taruh aja pot-pot bonsai seperti itu. Saya sambil minum ya, agak panas sekali hari ini. Nah, dinding-dinding pun ini, yang acian-acian ini, teman-teman lihat, nanti kalau sudah finishing selesainya ini seperti ini. Nah, yang bawah gimana Pak? Yang kerendam air, nanti tumbuh lumut sendiri. Betul. Lagian lumut ini kalau terendam air full, malah dia juga busuk. Oh, tergantung ada Ya, lumut air jadi sama dia, lumut yang lembab itu ya. Saya cariin yang deket-deket pohon teduh tuh, atasmu tuh pohon mangga, dan kena cipratan-cipratan air terjun sedikit. Sambil nanti customer udah saya arahin sore apa disemprot. Nah, kurang lebih sampai sini dulu teman-teman. Ini nanti mungkin 40%-nya terpaksa saya harus ke Semarang lagi. Karena kita juga minggu depan jadwal yang untuk di Jakarta sudah ada 2 lokasi yang kita perlu finishing juga. Dan kebetulan dua-duanya natural juga. Ya, nanti teman-teman ikuti. Kebetulan tahun ini project dari Bless Group ini 80% itu kolam natural. Yang 20% itu kolam minimalis.
Dan puji Tuhannya ya semua kolam yang kita jadwalkan untuk tahun ini semuanya selesai sesuai jadwal. Ini pun kita perkiraan seminggu lagi sudah running final. Ya, belum nanti yang Semarang ada 2. Jakarta masih ada 4, Sidoarjo 1. Ya kan? Nah, jadi masih ada 7 sampai 8 kolam lagi. Nah, minggu depan kita ada 1 proyek lagi di Jakarta lagi, baru lagi. Nah, kebetulan tahun ini Jakarta memang sangat mendominasi dan daerah Jawa Barat, dan kita bersyukur sekali juga artinya karya-karya kita bisa diterima dan customer pun suka, baik secara desainnya, secara filtrasinya, secara kolamnya, maintainnya dan lain-lain. Kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Nah, demikian teman-teman, semoga video tahapan finishing di kolam natural di Yogyakarta ini ya, nanti beliau juga rencana akan lanjut kolam kedua yang belakang khusus untuk koi. Seperti yang tadi saya jelaskan, temanya berbeda lagi, konsepnya berbeda lagi, desainnya juga pasti berbeda. Karena saya terbiasa tidak mau monoton. Jadi kita akan terus berkreasi dan anak-anak tim Blaze pun juga terus masih belajar terus sama-sama kita. Yang pasti akan seru sekali ke depannya. Tunggu aja video-video dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.